Right issue Inet atau PD my friends, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau Inet ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin maaf, minggu lalu itu akhirnya rilis prospektusnya Inet untuk HMETD-nya mereka, HMETD pertamanya mereka, disertai juga ada penerbitan warrant seri kedua, my friends. Jadi kalau my friends mengikuti Tiger Insight dari beberapa bulan terakhir, kita pertama kali bahas Inet ini di bulan Juli. Pada saat itu kita membahas dari sisi informasi dari arah ekspansi dari si Inet ini sendiri, karena ada korelasi dengan WiFi ya, salah satu saham memang sering juga kita bahas di tahun ini. Nah, waktu itu poinnya kita bahas salah satunya adalah timetable keperluan penggunaan dananya nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends ikutin pada saat itu di bulan Juli kita bahas si Inet ini, kita bahas mengenai adanya kebutuhan dana yang skalanya besar untuk ekspansi mereka yang tergolong sangat agresif ya, dan penggunaan dananya itu di kuartal 1 dan kuartal 2 2026. Pada saat itu kita mencoba untuk menghitung ekspektasi keperluan dananya ini harusnya tersedianya kapan. Waktu itu kita bahas bahwa seharusnya saat kita pembahasan pada saat itu sudah mulai dipersiapkan dokumen-dokumen ya seharusnya ya, karena kalau penggunaannya kuartal 1 atau kuartal 2 2026 seharusnya dananya itu sudah ready di kuartal 4 2025. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat berdasarkan jadwal dari right issue-nya ini on track dengan apa yang kita bahas pada saat itu, di mana right issue-nya ini harus clear di akhir tahun ini, terutama di bulan November sampai Desember ya timetable. Nanti kita akan bahas lebih detail ke arah sana. Nah, yang mau saya bahas pertama kali dari hal ini adalah satu, kalau my friends perhatiin HMETD-nya itu yang akan diterbitkan sebanyak-banyak itu adalah 12,8 miliar lembar saham. Oke. Dan ini rasionya adalah setiap pemegang 3 saham lama yang namanya tercatat dalam pemegang saham perseroan pada tanggal 27 November, perhatikan baik-baik, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, berhak atas 4 HMETD. Jadi rasionya itu 3:4 ya, 3 saham lama terhadap 4 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250. Jadi ini di atas harga pasar saat ini. Jangan langsung ambil keputusan dulu ya, oh ini langsung bagus nih. Sebentar, saya jelaskan dulu sampai selesai my friends ya. Dengan ekspektasi jumlah dana yang akan diterima dari PMHMETD ini sebanyak-banyaknya 3,2 triliun 200 miliar rupiah. Nah, angka ini sebenarnya kalau tanya apakah angka ini skalanya besar atau tidak, jawabannya sangat besar sekali my friends untuk emitensi Inet ini sendiri. Kenapa? Logika sederhananya adalah saat ini kalau my friends lihat total ekuitasnya Inet itu per 31 Juli 2025 ini ada di prospektusnya mereka ya. Jadi my friends bisa langsung lihat itu 309 miliar. Jadi kalau misalnya ada tambahan 3,2 itu lonjakannya 10 kali lipat ya my friends ya, dibandingkan ekuitas yang dimiliki sama emiten saat ini. Pertanyaannya adalah apakah akan ada standby buyer-nya untuk pemegang saham untuk PMHMETD ini? Jawabannya untuk pemegang saham utama yakni PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara atau disingkat Akun itu sudah memberikan pernyataan bahwa mereka akan melaksanakan semuanya jatah yang mereka miliki. Jadi kalau kita boleh bilang dengan keadaan ini harusnya Inet itu minimal akan dapat dana sebesar 1,786 triliun rupiah nih my friends. Jadi kalau misalnya dilihat PMHMETD ini sudah pasti minimal akan mendapatkan dana sebesar 1,786. Tapi kalau skenario berjalan dengan lancar dapatnya bisa 3,2, dan untuk aksi korporasi ini ada warrant seri 2-nya nih my friends, di mana harga pelaksanaannya itu di harga 300 ya. Jadwalnya nanti akan saya jelaskan, dan kalau nanti dikonversi semuanya perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana sekitar 921 miliar rupiah ya. Jadi bisa dikatakan aksi korporasi ini impact-nya akan sangat besar sekali terhadap Inet. Itu ringkasnya di awal itu yang saya bahas ya. Terus jadwalnya kapan? Jadwalnya ini kalau misalnya diekspektasikan dapat pernyataan efektifnya itu kurang lebih tanggal 17 November. Jadi ini salah satu yang paling krusial ya my friends ya. Pernyataan efektif dari OJK itu yang paling penting. Terus ini jadwal-jadwalnya nih. Jadi perdagangan HMETD-nya itu terakhir di tanggal 25 November. Mulainya itu mulai perdagangan saham HMETD 26 November. Dan kalau misalnya my friends lihat di sini awal perdagangan si
Right-nya itu adalah di tanggal 1 Desember ya my friends ya. Jadi ini kalau misalnya my friends lihat dari sisi timetable-nya, ini jelas waktunya itu dari sekarang sampai dengan mungkin November ke awal Desember ya. Seharusnya volatilitas saham ini akan tergolong cukup tinggi nih. Tapi baik lagi kalau tadi seperti yang saya bilang, dilihat dari dana yang didapatkan, ini harusnya impact-nya akan sangat besar sekali buat CNET. Pertanyaan berikutnya lagi adalah apakah buat apa dana sebesar 3,2 triliun? Saya akan langsung lompat ke bagian sini terlebih dahulu. Nah ini, jadi 2,8 triliun ini atau bisa dikatakan mayoritas penggunaan dana yang paling besar itu digunakan untuk penyetoran modal pada perusahaan anak yaitu GPI, di mana GPI seluruh dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jaringan FTTH dengan teknologi termutakhir yaitu Wi-Fi 7 untuk 2 juta home pass yang berlokasi di Pulau Bali dan di Pulau Lombok. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya my friends coba buka-buka archive-nya si Inet, memang ini sesuai dengan apa yang di statement sama manajemen ya. Memang mereka itu mau bangun home pass yang dalam skala yang besar. Nah, tapi memang ini kalau misalnya kita lihat yang paling menarik adalah di sini ada statement ya, lokasinya itu di Pulau Bali dan juga Pulau Lombok ya. Jadi ini bisa dikatakan mereka mengejar daerah yang memang kalau misalnya dilihat potensi pertumbuhannya itu tergolong besar dan harusnya pemainnya belum sebanyak seperti di Pulau Jawa ya my friends ya. Jadi ini tipikalnya dari sisi aksi korporasi penggunaan dananya ini lebih ke arah growth story nih. Jadi dia ngejar cerita pertumbuhan yang sifatnya agresif banget ya. Kalau melihat dari jumlah penggunaan dana dan dia sudah stated bahwa salah satu yang paling besar yang mau dialokasikan itu di Pulau Bali dan juga Pulau Lombok. Terus juga apalagi di mana lagi poin pentingnya lagi di sini my friend. Di sini disebutkan bahwa GPI itu akan melakukan pembangunan jaringan FTTH untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet berkecepatan tinggi dengan teknologi terkini dengan harga langganan Rp299.000 per bulan. Jadi waktu pas saya baca prospektusnya, ini kok agak lebih mahal ya kalau misalnya kita bandingkan dengan internet murah yang memang niatnya itu untuk skala nasional. Tapi baik lagi my friends, di Pulau Bali memang banyak wisatawan juga, banyak turis juga. Jadi seharusnya dari si harga mungkin nantinya akan bisa lebih murah. Kita akan lihat nanti ya, tapi yang jelas harganya masih affordable ya kalau misalnya lihat dari sisi di Pulau Bali itu sendiri. Sepertinya ke arah sana nih ceritanya. Terus juga kalau misalnya my friends tanya juga, apalagi penggunaan dananya ini sekitar 213 miliar, ini akan digunakan untuk penyetoran modal pada perusahaan anak yaitu PFI, di mana PFI seluruh dana tersebut akan digunakan ini sekitar 200 miliar ya untuk pelunasan biaya indivisible right of use kepada PT Jejaring Mitra Persada, bagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan fiber optic core dalam jaringan telekomunikasi Jakarta. Jadi ini kalau bisa dikatakan hampir ini sama dengan penjelasan mereka ketika diberikan pertanyaan ya sama bursa ya. Ini kira-kira dananya untuk apa aja, penggunaan dananya kapan, ini semuanya masih on track. Dan ini yang mau saya garis bawahi juga adalah sekitar 135 miliar akan digunakan untuk melakukan penyetoran modal pada perusahaan anak yaitu IAB, di mana dana tersebut untuk pengerjaan FTTH di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya ini sesuai ya, dia bilang mau ekspansi agresif, nggak cuma di Pulau Bali, tapi di Pulau Jawa pun juga mereka akan menggunakan dananya untuk pengerjaan FTTH di Pulau Jawa. Nah ini proyeknya, pemberi kerjanya kalau my friends lihat adalah PT Integrasi Jaringan Ekosistem IJ atau ini adalah anaknya dari WiFi. Jadi ini memang ada korelasi nih my friends. Makanya beberapa kali kalau sampai pemenang lelang ini clear, harusnya nggak cuma WiFi yang diuntungkan. Kalau WiFi menang ya, tapi Inetnya pun juga akan diuntungkan. Pertanyaannya adalah, apakah dana sebesar 3,2 triliun tadi cukup? Kalau dilihat ya my friends ya, ini secara neracanya dengan adanya tambahan dana sekitar 3 triliun lebih tadi ya, 3,2 triliun ya, plus dengan ekuitas yang sekarang. Dan kalau misalnya kita perhatiin total hutangnya itu hanya 29 miliar. Ini total hutang keseluruhan ya, termasuk yang ada bunganya sama yang non interestnya. Ini artinya mereka punya potensi leveraging dari sisi neraca itu skalanya akan sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalnya punya ekuitasnya 3T, pinjam ke bank, asetnya ada, otomatis itu bisa lebih besar total pendanaan yang didapatkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah mereka punya kemampuan untuk ekspansi agresif untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan jaringan internet tadi, kalau dilihat dari keadaan saat ini, jawabannya iya.
Pertanyaan berikutnya lagi adalah, apakah sahamnya bisa naik? Saya tidak tahu dalam waktu dekat, tapi setelah ini semua clear aksi korporasinya, harusnya potensi pertumbuhan dari Inet ini apabila semuanya on track ya my friends ya, sampai pernyataan efektif OJK juga didapatkan, harusnya ini akan menjadi salah satu perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang sangat agresif dan arahnya akan positif. Itu untuk Inet ya. Jadi buat my friends yang sering tanya, Inet gimana update-nya? Ini baru ada update terbarunya terkait dengan Inet.